Hadir sebagai brand smartphone terjangkau dengan fitur canggih, nama Infinix kini makin dikenal pengguna smartphone di tanah air. Seolah gak mau kalah dengan brand Tiongkok lain, Infinix kini boyong anggota keluarga baru dari seri Hot yang speknya cukup ganas dan punya tagline Selfie Master. Beneran HP di bawah 2 jutaan ini cakep buat selfie? Saya Arya dari Gadget Gaul dan inilah review Infinix Hot S. Pakai HP ini kurang lebih seminggu, di sini saya akan cerita enak dan enggak enaknya pakai Infinix Hot S. Enaknya apaan aja sih? Saya suka banget pakai HP body metal karena kelihatan cakep dan mahal, tapi harganya nggak nyiksa kantong. Dua elemen ini ada di Infinix Hot S. Budget di bawah 2 juta, saya udah dapat HP metal unibody yang ganteng. Nggak cuma metal aja yang bikin HP ini jadi incaran anak muda saat ini, tapi ada fingerprint sensornya juga. Yes, jadi ini adalah HP Infinix pertama yang punya fitur fingerprint. Nyalip seri flagshipnya yaitu Zero 3 yang malah belum adopsi fitur ini. Dengan ukuran layar 5,2 inci, saya cukup nyaman pegang HP ini. Nggak gede-gede banget, meskipun masih agak ribet kalau dioperasiin pakai satu tangan. Ngelihat tampilan layarnya yang pekat, saya pikir ini HP pakai layar AMOLED khas Samsung. Pas googling speknya, baru sadar kalau ini panelnya IPS dengan teknologi Mira Vision. Apa sih kelebihannya? Sudut pandangnya jauh lebih lebar dari IPS biasa. Terus, konsumsi baterainya lebih sedikit. Dan juga warna-warna yang lebih realistis dan juga nyata. Meskipun resolusi layarnya cuma 720p, tampilan layar Infinix Hot S masih terbilang nyaman kok buat nonton film atau ngeliatin foto-foto gebetan kamu di Instagram. Gantengnya Infinix Hot S ternyata nggak cuma dari luarnya aja, dalamnya juga nggak kalah ganteng. Ya, HP ini udah pakai sistem operasi Android Marshmallow 6.0 yang dibalut UI terbaru bernama XOS. Ganti nama dari XUI jadi XOS, UI Infinix Hot S ini jadi kelihatan lebih enak dilihat dan juga simple. Toggle dan notification bar-nya punya efek transparan dan ngeblur, yang ngingetin saya sama tampilan iOS. Ya, dari segi kustomisasi, pilihan theme-nya juga makin banyak. Ya, meskipun belum sebanyak theme di MIUI sih. Ada juga opsi buat ganti font biar gak gampang bosen. Tampilan lock screen-nya juga bisa gonta-ganti secara otomatis tiap mau unlock HP, dan ada kata-kata bijaknya gitu. Lumayan lah buat penyemangat diri sendiri kalau lagi galau ngadepin masalah hidup. Kayak HP Tiongkok kebanyakan, Infinix Hot S punya fitur gesture tap to wake. Ada juga fitur Smart Motion buat unlock HP dengan cara yang unik, yaitu dengan cara melayangkan telapak tangan kita di atas layar. Keren deh! Oh ya, saya nemuin satu keunikan pada launcher di XOS ini. Launcher Chameleon versi 2.0 ini bisa dibilang gabungan launcher dengan app drawer dan non-app drawer. Buka app drawer muncul di deretan aplikasi dengan format vertikal. Geser-geser tampilan home screen, kamu juga bakal nemuin daftar aplikasi lagi. Menurut kamu ada nggak UI yang seunik ini? Meskipun masih bawa banyak bloatware, seenggaknya saya nemuin aplikasi yang cukup keren, yaitu Magic Movie. Dengan aplikasi ini, kamu bisa nambahin efek-efek sinematik ala film dan transisi di video dari galeri atau yang direkam sendiri pakai kamera HP. Ada 5 efek yang bisa dipilih. Kalau lebih banyak lagi, mungkin lebih keren ya. Kinerja fingerprint-nya cukup oke. Cukup aja sih, soalnya sensor sidik jari ini masih mikir lebih lama, sepersekian detik. Udah gitu, pas unlock HP-nya masih harus lewatin tampilan lock screen dulu, nggak langsung ke home screen. Ya, buat HP di bawah 2 jutaan, dikasih fitur fingerprint sensor kayak gini mah, udah alhamdulillah ya. Oh ya, selain buat unlock HP, fingerprint ini juga bisa dipakai sebagai shutter buat ngambil foto. Kece kan? Ngomong-ngomongin soal foto, HP dengan julukan Selfie Master ini emang ngunggulin banget kamera depannya, yang ukurannya cukup mengundang perhatian di bagian depan. Bulat gede kayak jerawat. Kamera depan ini beresolusi 8 megapiksel dengan teknologi Ultra Pixel dan juga sensor OmniVision OV8865. Kamera depan ini punya sudut pandang yang cukup lebar, sampai 120 derajat. Ada juga flash di kamera depan yang cukup ngebantu kasih cahaya tambahan pas dipakai foto sambil gelap-gelapan. Kalau malas tekan tombol shutter, kamu juga bisa ngambil foto dari kamera depan ini dengan gestur tangan, atau cukup senyum aja ke arah kamera. Hasilnya? Fitur Beautify-nya sukses bikin muka saya kelihatan jadi lebih mulus dan juga putih, kayak abis di make up beneran. 2 jempol deh buat kamera depan Infinix Hot S.
Kamera belakangnya beresolusi 13 megapiksel yang pakai sensornya Samsung. Autofocus PDAF-nya cukup cepat, begitu juga dengan tombol shutter. Kalau Gadgeteer suka dengan mode manual, ada mode profesional yang pengaturannya cukup lengkap. Bisa ngatur ISO dari 100 sampai 1600, shutter speed dari 1/100 sampai 10 detik, dan ada juga manual fokusnya. Menurut saya, kualitas kamera belakang ini sedikit dianaktirikan ketimbang kamera depannya. Hasil fotonya nggak sebagus kamera selfie-nya, justru kelihatan lebih pucat. SDR-nya juga nggak begitu bisa ngimbangin area gelap dan terang dengan baik. Terus warnanya juga kurang natural gitu. Buat ngerekam video, kamera Infinix ini support hingga resolusi 1080p untuk kamera belakang dan 720p untuk kamera depan. Oh iya, HP murah ini juga bisa dipakai buat ngerekam video timelapse dengan interval yang bisa diatur secara manual. Performa hardware-nya gimana? Kenceng nggak sih? Di atas kertas, Infinix Hot S ini pakai hardware yang agak ketinggalan zaman, yaitu diotaki prosesor MediaTek MT6735 octa-core dengan clock speed 1,3 GHz. Saya kira bakal suka nge-lag, tapi ternyata dugaan saya salah. Jalan aplikasi, pindah-pindah antar aplikasi, lancar banget kayak jalanan Jakarta pas lagi lebaran. Buat main game SD, performa GPU Mali T720 MP3 di HP ini juga cukup memuaskan kok. Meskipun kadang-kadang suka nongol frame drop kalau lagi banyak nampilin action 3D yang kompleks. Di kondisi idle, RAM 2GB-nya kepake lebih dari 50%. Tapi lagi-lagi saya nggak nemuin lag. Teks banget buat Android Marshmallow yang bisa bikin HP dengan spek terbatas jadi ngacir kinerjanya. Storage 16GB di HP ini udah kemakan 6,8GB buat sistem dan juga bloatware. Untungnya bisa diekspansi dengan microSD up to 128GB. Tapi kamu harus pilih, mau pakai dual SIM tanpa microSD atau single SIM aja dengan microSD. Terus daftar sensor di HP ini juga udah lengkap, termasuk ada sensor gyroscope yang terbilang masih langka buat HP sejutaan. Ternyata gyroscope di sini bukan hardware, melainkan cuma emulasi software. Tapi performanya buat main game VR atau nonton video 360 derajat rasanya nggak beda ya. Kalau gyroscope yang software base aja performanya nggak jauh beda sama yang asli gyroscope, harusnya vendor-vendor smartphone lain juga bisa nerapin hal ini di HP yang low budget, kayak Infinix Hot S ini. Setuju nggak? Speaker seri Hot yang biasanya ada di belakang, kini di Hot S berpindah ke bawah. Penempatan speaker di sini emang nguntungin banget kalau pas lagi nyetel musik di atas meja. Suaranya cukup kenceng. Nih, coba dengerin. Dengerin musik pakai earphone bawaan juga nggak kalah asik. Usut punya usut, Hot S ini ternyata pakai DAC AW855A yang kualitasnya cukup baik buat HP di harga segini. Tapi ya enak gak enaknya dengerin musik di HP ini tergantung lagi sama jenis file audio yang diputar dan tipe earphone atau headphone-nya. Oh ya, saya juga nyobain earphone noise cancelling yang juga bikin Infinix ini. Lumayan bikin budak alias suara noise di luar hampir nggak kedengaran pas lagi dengerin musik pakai earphone ini. Nah, itulah beberapa fitur yang saya suka dari Infinix Hot S. Ada plus, pasti ada minus. Apa sih yang kurang dari HP ini? Sebenarnya simpel sih. Infinix Hot S ini nggak punya backlight di 3 tombol aplikasinya. Terus, absennya LED notif yang nggak bisa ngingetin saya kalau ada pesan masuk atau nandain kalau baterai udah penuh pas lagi di charge. Karena biasanya HP yang punya LED notif punya 2 warna berbeda untuk bedain mana kondisi baterai udah penuh atau belum. Baterai 3000 mAh di HP ini cukup buat nemenin setengah harian, dengan screen on time sekitar 4 jam. Yang saya pakai buat ngakses media sosial, main game, dan sesekali foto-foto. Tapi HP ini nggak dukung fast charging. Dengan charger beroutput 1,5 ampere, butuh waktu sekitar 2,5 jaman buat ngisi dayanya dari 0% sampai 100%. 5 hari pertama pakai Infinix Hot S, saya cuma bisa internetan pakai 3G aja di HP ini. Ya, konektivitas 4G-nya di-lock dulu demi aturan TKDN. Tadinya gara-gara 4G-nya absen, saya mau masukin ke pengalaman enggak enaknya pakai Infinix Hot S ini.
Besoknya saya dapat update software. Dan abis update, Infinix Hot S saya sekarang bisa pakai 4G. Hari gini pakai HP yang cuma mentok di 3G itu ngerasa rugi banget ya. Mengingat harga pakai data 4G antar operator sekarang malah lebih murah dibandingkan dengan 3G-nya. Terlepas dari kekurangan tadi, overall, Infinix Hot S nawarin berbagai fitur kekinian ala anak muda, meskipun budget kamu terbatas. Bodi metal, tampilan UI keren dan smooth, kamera selfie dengan hasil memuaskan, terutama buat kamu yang terlihat gak ganteng-ganteng banget. Nggak perlu capek-capek edit Photoshop lagi, tinggal jepret, foto selfie-nya udah social media-able banget. Dan satu lagi nih, Infinix Hot S hadir dengan garansi resmi. Service centernya juga udah tersebar di 10 kota besar di Indonesia. Plus ada collecting point di 12 kota. Spek lengkap dan link pembelian ada di kolom deskripsi di bawah video ini. Kalau Gadgetirs punya pendapat lain, share aja ya di kolom komentar. Saya Arya dari Gadget Gaul undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.